Ada satu slogan yang cukup populer di dunia Islam, tak terkecuali di Indonesia. Mungkin antara Ustadz Abdus Somad sama Ustadz Basalamah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Zara dari Kebumen. Pada kesempatan yang luar biasa ini, mewakili kawan-kawan saya ingin bertanya kepada beliau Ustadz Dr. Fahrudin Faiz tentang cara memahami Al-Quran. Begini Ustadz, saat ini ada satu slogan yang cukup populer di dunia Islam, tak terkecuali di Indonesia, yaitu untuk kembali kepada ajaran Al-Quran. Ya, menurut saya itu hal yang positif sebenarnya. Namun problemnya hari ini banyak dari kita, termasuk saya Ustadz, yang kemudian memahami ayat Al-Quran secara kurang pas terhadap objek di kehidupan yang sebenarnya. Ya, setahu saya di Al-Quran kan terdapat ayat-ayat tertentu yang dikhususkan untuk kondisi-kondisi tertentu juga, jadi tidak bisa diuniversalkan. Nah, oleh karena itu Ustadz, saya ingin bertanya kepada Ustadz, pertama, kira-kira pemahaman Al-Quran yang seperti apa yang seharusnya kita terapkan dalam berislam? Kemudian berbicara tentang memahami Al-Quran, tentu ada korelasinya dengan tafsir Al-Quran. Nah, tafsir Al-Quran yang bagaimana yang masih masuk koridor tafsir yang benar? Sebab sampai sekarang tafsir Al-Quran yang mewarnai dunia Islam kan berbeda-beda dan bermacam-macam versinya. Nah, kurang lebih seperti itu Ustadz. Besar harapan saya dan kawan-kawan dapat memperoleh pencerahan dari Ustadz, karena beberapa dari kawan-kawan belakangan ini sedang berikhtiar untuk mengubah pemahamannya tentang Al-Quran ke arah pemahaman yang lebih baik dan lebih tepat tentunya. Baik, demikian Ustadz, atas jawaban dan penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Baik, bismillah. Kita lihat gagasan-gagasannya Farid Esak. Jalan pertama mengubah pemahaman adalah cara kita membaca Al-Quran. Nanti ada 6 gaya cara orang menyikapi Al-Quran sebagai pedoman. Ada gaya orang dalam, ada gaya orang luar. Orang dalam itu kita sendiri yang muslim, orang luar itu yang non-muslim. Yang orang dalam punya 3 gaya. Gaya muslim awam, mungkin kita termasuk awam. Ada gaya ulama konvensional, ada pembaca yang kritis. Kelompok muslim awam itu biasanya memperlakukan Al-Quran, ini istilahnya Farid Esak ya. Kalau orang jatuh cinta itu kayak orang cinta buta, nggak ngerti pacarnya gimana, pokoknya segalanya adalah pacarku. Top pokoknya, nggak ada itu. Jadi membacanya pasrah, tanpa pertanyaan. Nggak boleh dikritik sedikit pun, tidak boleh dipertanyakan, pokoknya diterima saja full 100%, disayang-sayang, diciumi tiap hari Al-Qurannya, bukan pacarnya. Kalau pacarnya tidak boleh diciumi tiap hari kamu. Jadi itu kelompok awam.
Cinta monyet lah. Cinta monyet itu kan menggebu-gebu biasanya, tidak kritis. Ya disebut cinta monyet karena cintanya anak yang masih ABG, masih kecil, masih suka jalan-jalan lihat monyet di kebun binatang. Makanya disebut cinta monyet. Ada level kedua, level ulama konvensional. Kalau ini tidak cuma dibaca dan diciumi, tapi sudah dimaknai. Cuma ini seperti orang jatuh cinta dan tidak mau pacarnya dikritik. Jadi tidak mau pacarnya dikritik itu pokoknya harus benar semua, harus baik semua pemahamannya dari Al-Quran. Nah itu ulama konvensional. Padahal ayat itu kan kadang-kadang membacanya harus agak trik, ada metodenya, ada yang khusus, ada yang umum, ada lihat aspek historisnya, ada yang dan macam-macam. Tidak bisa tiba-tiba ditelan mentah-mentah bunyinya seperti apa. Yang ketiga, pembaca yang kritis. Pembaca yang kritis itu dia bisa mengambil jarak dari yang dibaca, bisa menunjukkan, oh kalau ayat ini diartikan semacam ini terlalu jauh, tidak sesuai konteksnya, tidak pas dengan asbabun nuzulnya. Oh ini ayat untuk khusus, tidak bisa untuk umum. Atau sebaliknya, ayat ini untuk umum, tidak bisa untuk khusus. Ini kan namanya membaca kritis. Dilakukan oleh banyak ulama-ulama hari ini. Kalau di Esat dicontohkan ya orang-orang seperti Fazlur Rahman, Nasr Abu Zaid dan kawan-kawan. Jadi cinta ya cinta, cuma untuk objektif ngerti mana baik mana buruk ngambil jarak sedikit. Karena cantik dan tidak cantik itu kan kalau ada jarak. Kalau jaraknya hilang, cantiknya juga hilang. Kalau kamu punya pacar itu cantik dan tidaknya kan ketika ada jarak. Paling di depanmu jaraknya sejengkal baru kelihatan. Kalau nempel itu jelek dan cantik podo wae. Ya cobaan nanti kalau nggak percaya. Jadi baru bisa kamu kritis kalau ada jarak. Oh ada jerawatnya, oh ada kumisnya, oh kan kelihatan. Bisa dikritik ketika ada jarak. Tapi kalau nempel ya sudah, tidak kelihatan jeleknya. Jangankan itu, kamu tempelkan wajahmu di dinding itu, kamu tidak akan tahu warnanya hijau apa kuning. Kelihatan hijau kalau kamu coba, oh iya hijau. Jadi pembacaan kritis itu kita ngambil jarak sedikit untuk melihat aspek objektifnya. Nah, yang diinginkan oleh Farid Eshaq, ayo sekarang memposisikan diri sebagai pembaca yang kritis. Nanti dia punya model pemahaman yang disebut hermeneutika resepsi. Resep itu kan menerima, resepsi. Jadi bukan kita datang ke Quran, tapi Al-Quran kita datangkan dalam hidup kita. Ada bedanya. Kalau kita mendatangi Quran berarti kita melepaskan kenyataan kita sehari-hari terus hidup seperti isinya Al-Quran. Tapi kalau hermeneutika resepsi itu kebalikannya. Al-Quran kita hidupkan dalam keseharian kita. Itu namanya hermeneutikanya resepsi. Resepsi itu kan memasukkan, datang. Itu yang internal. Mumpung iklan. Yang eksternal juga ada 3 jenis. Eksternal itu berarti yang non ya, yang non muslim, dari luar gelanggang. Ada pembacaan partisipan, ada pembacaan revisionis, ada pembacaan polemik, pecinta polemik. Yang partisipan itu membaca dari dalam. Yang partisipan ini mirip pembaca yang kritis tadi.
bukan agamanya, tapi dia membacanya dari dalam sebagai orang luar, tapi kritis. Kalau Farid Essag menyatakan ya orang-orang seperti Montgomery Ward itu kritis, mungkin termasuk Karen Armstrong. Itu orang-orang yang memposisikan diri seperti partisipan. Kalau penelitian kan penelitian partisipatori, membaca dari dalam. Biasanya isinya bagus dan kritis. Yang kedua ada pembaca revisionis. Pembaca revisionis ini tidak lagi memasukkan dirinya sebagai partisipan. Al-Quran dilihat sebagai murni objek kajian. Biasanya sifatnya fenomenologis. Jadi tidak ada komitmen apapun. Kalau salah ya dibilang salah, kalau jelek dia akan bilang jelek sesuai pendapatnya sendiri. Nah, itu namanya pembaca revisionis. Level kedua, misalnya John Swansbrough katanya Farid Essag. Ada lagi yang lebih kurang ajar, yang ketiga, pembaca polemik. Ini tidak cuma objektif, tapi dia sudah asumtif. Dia sudah punya asumsi-asumsi yang tidak pas tentang Al-Quran. Di pikirannya juga sudah menganggap Al-Quran itu sebagai sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang jelek dan seterusnya. Maunya polemik, gegeran. Itu kelompok ketiga. Kelompok-kelompok Islamfobia hari ini itu kan berada di ketiga. Pokoknya dianggap jelek semua. Mendengar kata Islam itu mereka, apalagi mendengar Al-Quran. Nah, itu kelompok ketiga, kelompok polemik. Jadi, nah yang diinginkan ya kalau seandainya non di luar gelanggang, paling tidak jadilah pembaca partisipan. Kalau kita orang dalam, jadilah pembaca kritis. Dari situ bisa distruktur ulang pemahaman kita tentang Al-Quran. Pemahaman Al-Quran itu katanya Farid Essag harus diposisikan sebagai progresif, karena Al-Quran itu progresif. Jadi cirinya apa Al-Quran itu progresif? Yang pertama, Al-Quran itu tadrij. Tadrij itu turunnya berangsur-angsur sesuai kisah hidupnya Nabi. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu dialog sama kehidupannya Nabi. Maka Al-Quran itu progresif. Umat Islam juga harusnya progresif, berkembang. Ya, Al-Quran itu kan nanti dilihat Al-Isra 106 ya. Dia muncul di tengah perjuangannya Nabi. Ada fenomena apa Al-Quran turun? Habis turun Iqra, kemudian tidak turun beberapa, terus turun lagi, terus Nabi mengalami apa, turun ayat lagi, ada peristiwa apa, turun lagi. Tadris, tidak tiba-tiba langsung 30 juz, tapi berangsur-angsur menyesuaikan cerita hidupnya Nabi. Itu bukti progresifnya Al-Quran. Bukti progresif yang kedua ada asbabun nuzul. Jadi wahyu diturunkan ada sebabnya. Itu namanya asbabun nuzul. Saya tidak menjelaskan detail, teman-teman pasti sudah tahu. Baik itu asbabun nuzul yang khusus maupun yang umum. Yang khusus itu ya peristiwa tertentu terus turun ayat. Misalnya ayat apa mengomentari Abu Bakar, ayat apa hubungannya sama kisahnya Nabi sama Umar dan seterusnya. Itu namanya asbabun nuzul khusus. Ada asbabun nuzul umum. Asbabun nuzul umum itu situasi historis, kultural, ekonomi Arab saat itu. Itu asbabun nuzul umum. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu sesuai dengan ruang dan waktu. Terus nasah.
Nasakh menunjukkan Al-Quran itu progresif. Ya, yang paling terkenal nasakh itu kan ayat sebelumnya dihapus oleh ayat selanjutnya. Di situ contohnya ayat tentang khomer. Khomer itu awalnya dibolehkan diminum. Coba dicek surat An-Nahl ayat 66. Di situ Al-Quran setara dengan susu dan alkohol itu setara dengan susu dan madu. Nanti ada ayatnya. Tapi terus turun ayat 219 yang bilang Al-Baqarah, yang bilang bahwa kalau kamu sedang sholat jangan sambil mabuk. Itu berarti masih belum haram. Yang penting enggak sedang sholat terus mabuk. Nanti kacau, kamu maca suratnya enggak karu-karuan mesti. Harusnya baca Quran iso maca komik itu kan kalau sedang mabuk. Jadi sedang teler kan iso enggak karu-karuan kan itu. La taqumus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu sadar kamu sedang ngomong apa, baru sholatlah. Ini kan kelihatan kalau belum diharamkan bener. Sampai kemudian terakhir innamal khamru wal maisiru wal ansobu dan seterusnya, itu bahwa khamr itu hukumnya haram. Nah itu nasakh, itu menunjukkan Al-Quran juga berangsur-angsur progresif, ada nasakhnya. Nah oleh karena itu maka karena Quran itu berhubungan dengan kenyataan progresif, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yang namanya nafsir itu bukan membunyikan keinginan kita, tapi membunyikan keinginannya Allah, keinginannya Tuhan. Masuk dalam alam pikirannya Tuhan. Usaha kita memahami Al-Quran itu sama dengan usaha menangkap apa yang diinginkan oleh Tuhan. Berarti yang punya keinginan Tuhan. Berarti yang kita lakukan hanya memahami keinginannya Tuhan. Maksudnya apa? Berarti tafsir itu versi kita, versi manusia. Nilainya manusiawi, Al-Qur'annya sih ilahi, tapi tafsir kita bernilai manusiawi. Jadi karakter manusianya. Makanya nggak harus kamu ketakutan kalau tiba-tiba orang mengeluarkan dalil. Kamu dilarang dengan dalil ini, nggak harus ketakutan. Oh iya, coba saya cek dulu, itu kan pemahaman beliau. Jangan-jangan ada pemahaman yang berbeda. Selama ini kan kita ngeri kalau ada orang ngomong apa-apa terus ada dalilnya. Atau kamu pening kalau ditanya orang dalilnya apa, susah nih. Tidak semua kan ada dalilnya. Dalilnya apa? Minumnya harus teh sama air putih. Kamu kok kopi? Kok tidak sekali-sekali diganti minumnya apa? Kan tidak ada dalilnya. Cuma ada dalilnya pun itu ketika dipahami manusia itu dalil versi pemahamannya dia. Lah kenapa sih Pak kalau pemahamannya manusia? Kalau pemahamannya manusia, yang kedua, penafsir itu manusia yang punya banyak beban. Beban dalam tanda petik. Di kepalamu ini sudah punya referensi macam-macam. Kamu juga punya ambisi macam-macam, punya keinginan macam-macam. Itu yang bikin tafsir jadi sifatnya subjektif. Orang Arab memahami nutup aurat ya jadinya jubah. Orang Indonesia ketemunya sarung. Sama nutup aurat. Itu kan kreativitas budayanya sesuai apa yang ada di kepalanya. Mungkin kalau orang Irian mungkin pakai kain gaya Irian. Kalau orang Barat mungkin pakai celana jin. Boleh tidak sholat pakai celana jin?
Ya boleh, kenapa? Kalau bersih kan tidak apa-apa. Wong ya kain. Jadi manusia ini di kepalanya sudah banyak bebannya. Yang ahli sufi memahami Al-Quran versi sufi mesti. Yang ahli fikih memahaminya versi fikih. Yang ahli kalam memahaminya versi ilmu kalam. Itu mufassir. Jangankan yang itu, yang sama-sama ahli fikihnya mungkin antara Ustadz Abdus Somad sama Ustadz Basalamah. Ya, dua Al-Mukarram itu mungkin beda cara menafsirkannya. Gitu loh. Loh, omongnya podo, dalilnya podo, orangnya beda, dalilnya sama, hasilnya beda. Kenapa? Bebannya berbeda yang ada di kepalanya. Apa yang dia baca, apa yang tidak dia baca. Apa yang dia pahami, apa yang tidak dia pahami, menentukan cara baca. Tujuan membaca juga begitu. Menentukan cara dia memaknai. Kepentingannya memaknai juga menentukan hasil maknanya. Jadi ialah mufassir itu memahami maksudnya Allah, cuma karena yang memahami manusia jadinya subjektif. Letak subjektifnya di mana sih? Di ketiga itu loh. Tafsir itu gabungan antara bahasa, sejarah, dan tradisi. Yo, bahasa, aspek kebahasaan menentukan, sejarah hidup mufassir menentukan, tradisi berpikir mufassir menentukan. Jadi tidak perlu kaget kalau ada tafsir yang berbeda, karena yang nafsir itu manusia. Dan manusia berarti dalam dirinya terjadi dialektika antara tiga hal, yaitu bahasa, sejarah, dan tradisi. Yang jelas, katanya Farid Eshaq, nafsir seperti apapun jangan tabrak 6 pagar ini. Beda-beda boleh, tapi 6 kunci ini jangan ditinggal. Yang pertama apa? Takwa. Takwa itu berarti kesediaan, kesadaran kita untuk mematuhi apapun yang diperintahkan Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Jadi tafsir itu orientasi kepatuhan. Kalau Allah nyuruh kita jadi khalifah, ya kita jadi khalifah, tidak perlu ditawar. Jadi kalau ada tafsir kok nyuruh kita tidak mematuhi Allah, pasti salah. Atau konotasinya ke sana pasti keliru. Pagernya itu. Orang boleh beda-beda pemikiran, tapi tidak boleh nabrak takwa. Jadi kuncinya di situ. Meskipun subjektif, tidak bisa sakarepe dhewe. Harus ada dalam koridor 6 hal itu. Yang pertama takwa. Yang kedua tauhid. Tauhid berarti menomorsatukan Allah, tidak menduakannya dengan apapun, termasuk dengan makhluk yang lain, sesama manusia juga begitu. Itu tauhid. Kalau ada tafsir yang konotasinya ada yang nomor satu selain Allah dalam hidupmu, berarti tafsirnya perlu direvisi. Menomorsatukan jabatan, menomorsatukan ideologi, menomorsatukan kelompok dan seterusnya, berarti tidak tauhid. Yang harus nomor satu hanya Allah. Terus yang ketiga nas. Nas ini bukan teks ya, tapi an-nas, manusia. Jadi kepentingan orang banyak. Tidak boleh tafsir itu egois, pengen masuk swarga dhewe.
Itu tafsir egois. Misalnya tafsir yang sangat subjektif, misalnya yang bisa masuk surga adalah kelompokku. Itu pun yang daftarnya mulai tahun 2016 sampai 2017. Itu pun yang usianya antara itu jenenge sakarepe dhewe, sangat spesifik. Ndak, harus logikanya logika nas. Kepentingan mayoritas orang, sebagian besar orang. Ini kayak cara berpikir utilitarian. Cari yang paling benar, paling manfaat untuk sebagian paling besar orang. Jadi makna yang bermanfaat, berguna bagi sebagian paling besar orang, itu nas. Terus mustad'afun, pasti tafsir yang membela yang tertindas. Nanti ada penjelasannya banyak. Terus kis dan adil. Kis itu sama, adil itu adil. Karena kadang-kadang adil tidak harus selalu persis sama. Tapi dua-duanya. Kalau memang jatahnya harus sama, ya dikasih sama. Kis sama adil. Jadi tafsir tidak boleh menguntungkan orang kaya, orang mutrif, orang mustakbir. Dia harus membela yang mustad'af dan juga mengedepankan keadilan. Dan yang terakhir jihad. Tafsir harus punya daya penggerak, punya konotasi menggerakkan orang untuk berjuang. Itu jihad. Jadi takwa, tauhid, nas, mustad'afun, adil dan kis, kemudian jihad. Ini pagernya. Yo, di bukunya Esak disebut kunci-kuncinya. Tafsir kok ndak takwa, ndak tauhid, ndak nas, ndak mustad'afun, ndak adil, ndak berkonotasi jihad ya. Berarti perlu dicek ulang. Nafsir boleh subjektif, tapi tidak boleh nabrak pagar ini. Selama tidak nabrak pagar ini, berarti masih dalam koridor tafsir yang benar. Tapi kalau sudah melanggar pagar-pagar ini, kunci-kunci ini, berarti sudah di luar koridor. Oke, saya akhiri sekian. Semoga ada yang nyantol, ada yang masuk sedikit-sedikit materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.